Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Gede Arya Adipan Pratama Saputra dengan NIM 2015101021, Prodi Ilmu Komputer, jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik dan Kejuruan, dan saya merupakan mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai pelaksanaan upacara yatnya di masa pandemi COVID-19. Nah, ini merupakan pembahasan yang akan saya bahas, di mana yang pertama ada pengertian yatnya, kemudian kondisi COVID-19 di Bali, dan yang terakhir ada upaya pelaksanaan upacara yatnya. Nah, yatnya itu merupakan korban suci yang tulus ikhlas, di mana yatnya itu berasal dari bahasa Sanskerta, yakni yatsna, yang merupakan akar kata dari yats. Nah, yats ini itu memiliki arti, yakni memuja, mempersembahkan, atau korban suci. Yatnya sendiri terbagi menjadi 5 yang disebut dengan pancayatnya. Nah, pancayatnya itu memiliki arti, yakni 5 macam atau 5 buah persembahan suci yang dilakukan secara tulus ikhlas. Nah, di dalam pancayatnya itu terbagi menjadi 5 macam. Ya, yang pertama ada dewayatnya, resiyatnya, fitrayatnya, manusayatnya, dan yang terakhir ada budayatnya. Kita akan bahas yang pertama dulu, yakni dewayatnya. Dewayatnya sendiri merupakan yatnya yang dilakukan ke hadapan ide Sang Yang Widewasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Contoh dari dewayatnya sendiri, yakni melakukan persembahyangan puja trisanja setiap hari, kemudian melaksanakan upacara pada hari Purnama Tilam, Piodalan Dipura, Siwalatri, Saraswati, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada resiyatnya. Resiyatnya merupakan yatnya yang dilakukan kepada para resi atas jasa-jasanya membina umat dan mengembangkan ajaran agama. Contoh dari upacara resiyatnya adalah upacara Ekejati atau Mewinten dan juga upacara Dwi Jati atau Mediksa. Kemudian yang ketiga ada Pitrayatnya. Pitrayatnya merupakan yatnya yang dilakukan kepada para roh leluhur termasuk kepada orang tua yang masih hidup. Contoh dari upacara Pitrayatnya sendiri adalah upacara ngaben. Kemudian yang keempat ada manusayatnya. Manusayatnya merupakan yatnya yang dilakukan kepada sesama umat manusia. Contoh dari manusayatnya adalah upacara bayi dalam kandungan atau yang orang Bali biasa sebut dengan pagedong-gedongan. Kemudian ada upacara potong gigi atau metatah, mepandas, atau mesangi. Kemudian ada juga upacara perkawinan atau orang Bali biasa menyebutnya dengan wiwaha. Kemudian yang terakhir ada budayatnya. Budayatnya merupakan yatnya yang dilakukan kepada para Buddha kala yang bertujuan untuk menetralisir kekuatan alam sehingga menjadi harmonis. Contoh dari upacara budayatnya sendiri adalah upacara mecaru, aturang segahan, upacara taur, upacara pancawali krama, dan upacara Eke Dasa Rudra. Nah, itu dia penjelasan
pembahasan dari pengertian yatnya beserta contoh-contohnya. Kita lanjut ke kondisi COVID-19 khususnya yang ada di Bali. Nah, untuk kasus COVID-19 yang ada di Bali, dari data yang saya dapatkan dan yang saya baca, tepatnya pada tanggal 24 Februari 2021, itu mencapai 33.077 orang yang terkena virus COVID-19. Dengan 29.830 orang sudah dinyatakan sembuh, 2.356 orang masih dinyatakan dalam perawatan, dan 891 orang meninggal dunia. Nah, tentu dengan keadaan COVID-19 ini, pemerintah juga menerapkan surat edaran, yakni dengan menerapkan eh, protokol kesehatan, yakni selalu menggunakan masker ketika berpergian, kemudian melakukan kegiatan social distancing, dan juga rajin mencuci tangan dengan menggunakan sabun. Nah, saya rasa itu hal yang ya lumayan efektif. Kenapa? Karena kalau kita lihat, khususnya di Bali ya, ini sudah mengalami penurunan karena pada saat pertengahan terjadinya COVID ini, ya sekarang kan udah mau 1 tahun. Nah, pada saat pertengahan itu di Bali sendiri tuh meningkatnya drastis banget yang terkena virus COVID-19 ini. Nah, jadi saya rasa sudah mengalami penurunan yang cukup signifikan dan saya harap bisa terselesaikan atau terhentikan virus COVID-19 ini. Nah, kemudian kita lanjut ke pembahasan yang ketiga, yakni upaya pelaksanaan upacara adatnya. Nah, jadi kalau kita berbicara dengan upacara adatnya, itu kadang-kadang ada upacara yang melibatkan banyak orang dan tidak melibatkan banyak orang. Nah, saya contohkan saja upacara yang melibatkan banyak orang, yakni Piodalan di Pura, Pura Desa ya. Nah, kalau Piodalan di Pura Desa itu pasti akan melibatkan banyak orang, ya, baik itu pemedeknya, ya, ataupun orang yang melakukan ngayah di pura. Nah, tapi dengan kondisi COVID-19 ini, hal tersebut tidak bisa dilakukan lagi, ya. Jadi, upaya-upaya sudah dilakukan oleh pihak desa dan juga pemerintah, yakni dengan membatasi orang yang ingin datang ke pura dengan dilengkapi apa namanya, penggunaan masker dan juga tetap mematuhi protokol kesehatan gitu loh. Jadi harus benar-benar safety. Ya walaupun apa namanya, sudah dibatasi untuk warga yang datang, cuman tetap protokol kesehatan nomor satu. Nah, biasanya dengan pembatasan ini, itu yang datang ke pura hanya sebagian keluarga atau perwakilan keluarga saja, begitu. Ya, saya rasa nggak apa-apa sih, mengingat kita ke pura juga meminta doa restu, dan di rumah pun kita bisa meminta doa restu seperti itu. Nah, jadi saya rasa sekian dari saya. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan para Santi.
Om Santi 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 Om.